Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dari Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Perkenalkan, saya Fepen Effendi dari SD Emirat Islam School. Saya Lila Khalila dari SDN Petukangan Utara 08. Saya Zeni Tansari dari SDN Pesanggerahan 01. Kami akan melakukan kegiatan coaching secara bergantian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Lila. Waalaikumsalam Pak Fefen. Bu Lila, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Pak Fefen gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kabarnya baik Bu Lila. Seperti Bu Lila ini cerah sekali ya sepertinya ya. Iya Pak, saya harus cerah karena kan hari Jumat, hari berkah ya Pak Hari ya. berkah ya, Bu Dan Lila. jilbabnya juga warna pink ya. Wah iya betul sekali Bu Lila. Baik Bu Lila, di sini Ibu akan melakukan coaching, apakah betul Bu? Betul Pak. Iya baik Bu. Nah di sini peran saya sebagai observer. Saya akan melihat, mengamati dan juga menilai proses coaching yang akan berjalan pada hari ini. Dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apa nanti proses coaching, apakah sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta, kemudian Bu Lila menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach tersebut, dan bagaimana coach tersebut menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Lila ajukan. Seperti itu ya Bu Lila ya penilaiannya. Nah, kemudian Bu Lila jangan lupa bahwa dalam proses coaching ini Bu Lila harus menerapkan prinsip-prinsip yang pertama, yaitu prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada dalam diri Bu Lila. Nah Bu Lila, sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Lila ya. Baik Pak. Nah, begini Bu Lila, dalam proses coaching ini sebetulnya kompetensi apa yang ingin Bu Lila kembangkan? Ya, dalam kompetensi inti coaching ini kan ada 3 ya Pak. Iya. Ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, saya akan mengembangkan kepada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, baik Bu Lila. Nah, dari kompetensi tadi, menurut Bu Lila kompetensi mana yang akan Ibu Lila kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, baik Pak Fefen, yang saya ingin kembangkan lebih lagi di observasi nanti, saya akan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot supaya coach saya dapat mengeluarkan dan dapat lebih terbuka kepada suatu masalah. Oh, baik Bu Lila. Nah Bu Lila, pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Lila dalam proses coaching ini? Saya ingin coach saya kali ini dapat menemukan solusi dalam permasalahannya, kemudian dapat jalan keluarnya, hingga menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya di kelas yang dihadapinya. Oh, baik Bu Lila. Nah mungkin Bu Lila hanya itu saja pertanyaan yang saya ajukan sebelum melakukan coaching. Semoga proses coaching ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Pak, terima kasih Pak Reven. Iya, terima kasih Bu Lila. Semangat Bu Sama-sama Lila. Pak. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Zeni. Waalaikumsalam Bu Lila. Apa kabar Bu Zeni? Alhamdulillah baik Bu Lila. Udah baik-baik saja kok, saya lihat murung deh. Ada apa kira-kira? Iya Bu, sebenarnya memang lagi ada sedikit pikiran ya Bu ya terkait dengan salah satu siswa saya ya Bu ya, yang mana ternyata siswa itu sudah beberapa kali selalu saja bilang ketinggalan bukunya lah, lupa lah, dan apalah itu ya Bu ya. Intinya dia selalu nggak bawa bukunya seperti itu Bu. Jadi kan akhirnya saya jadi kepikiran terkait dengan permasalahan anak saya tersebut. Nah, baik Ibu. Nah, pada pertemuan kita ini kira-kira apa tujuan Ibu? Ya Bu, tentunya pas waktu saat saya ketemu dengan Bu Lila, ini saya ingin menceritakan terkait dengan apa yang sedang saya rasakan hari ini. Seperti yang tadi, bahwa di kelas saya ini masih ada beberapa murid saya yang memang belum membawa bukunya. Hampir setiap hari Bu, dia ternyata tidak bawa. Nah, kemarin Bu, saya dapat laporan dari guru bidang studi yang mengajar di kelas saya bahwa ternyata nilai-nilai anak tersebut
banyak yang kosong Bu di pelajaran tersebut. Dan pas waktu saya cross check juga di pembelajaran saya, ada beberapa kali yang dia juga tidak membawa bukunya. Jadi dari situlah saya merasa agak gimana gitu Bu. Baik Ibu. Nah, jadi ada suatu permasalahan. Nah, dalam tujuan Ibu ini bagaimana tujuannya sudah jelas ya, ada permasalahan. Nah, bagaimana Ibu untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut kira-kira? Iya Bu, kira-kira bagaimana ya Bu ya? Saya sendiri juga bingung Bu, makanya saya pengen mencari solusinya di Bu Lila. Nah, Ibu pernah tidak melaksanakan pada saat permasalahan itu punya pikiran, oh seperti apa Ibu? Maksudnya dalam potensi Ibu mempunyai potensi apa di dalamnya? Iya Bu, kalau saya kan sebenarnya anak-anak ini kan memiliki buku penghubung ya Bu ya di kelas itu. Jadi setiap anak itu kan sebenarnya memiliki buku penghubung masing-masing. Nah, setiap kali ada misalkan tugas yang tidak selesai di sekolahan dan bisa dilanjutkan di rumah, berarti kan mereka menuliskan di buku penghubung. Sebenarnya Bu, dengan adanya buku penghubung itu salah satu cara anak untuk selalu mengingat terkait dengan bukunya mereka, kemudian tugas-tugasnya seperti itu. Dan di sekolah pun di tahun ajaran baru kan sudah diberikan jadwal ya Bu ya sebenarnya. Jadi ya saya harap anak-anak tersebut tidak memiliki alasan lagi bahwa mereka ketinggalan buku tugasnya atau buku catatannya dan lain-lain seperti itu. Baik. Nah, pada saat memiliki permasalahan pada anak tersebut, kira-kira skala berapa pada saat ini? Dan sampai Ibu ingin menuju ke skala berapa? Iya, kalau saya rasa Ibu ya, saya kan selama ini juga sudah pernah berusaha ya Bu ya. Baik. Anak tersebut ada perubahan, tapi kembali lagi ke habitnya yang lama, tidak bawa lagi. Nah, saya rasa usaha saya selama ini untuk mengingatkan anak tersebut masih di angka 7 kali Bu ya. 7 ya. Mau menuju ke angka seberapa kira-kira untuk Saya keberhasilan Ibu? Iya. Pengen maksimal banget ya Bu Iya. ya, benar-benar anak tersebut mengalami perubahan. Berarti kan saya pengennya melaksanakan usaha yang secara maksimal di angka yang 10 tentunya Bu ya. Sempurna ya, pengen sempurna, pengen kita berhasil. Nah, Ibu, setelah Ibu tahu anak itu di skala 7 ingin menuju ke skala 10, kira-kira nih apa yang ingin Ibu laksanakan untuk program-program apa yang Ibu ingin laksanakan supaya anak ini bisa berubah, bisa lebih baik ke depannya. Kira-kira Ibu punya pikiran seperti apa, perencanaan seperti apa? Kalau rencana saya Bu ya, tentunya saya akan mengkomunikasikan kembali terhadap orang tua ya Bu ya, terkait dengan perkembangan anak ini. Karena dengan bantuan orang tua tentunya anak tersebut mungkin bisa jadi akan lebih rajin, akan lebih bertanggung jawab kembali. Karena kan kalau misalkan ini kan anak sudah kelas 5 ya Bu ya, kalau misalkan tanggung jawab terhadap dirinya saja kurang, bagaimana nanti dia akan hidup di masyarakatnya, seperti itu. Jadi saya akan mengkomunikasikannya dengan orang tua. Kemudian yang kedua, saya akan selalu ngecek buku penghubungnya, seperti itu Bu. Apakah buku penghubungnya itu benar-benar dia manfaatkan sebaik mungkin, apakah sudah diparaf sama orang tuanya atau belum. Jika memang sudah diparaf, berarti otomatis anak tersebut sudah menginformasikan juga ke orang tua dan dia pun juga sudah ngecek kembali. Dan yang ketiga tentunya saya akan memperkuat kembali keyakinan kelas kita, karena di keyakinan kelas kita itu kan ada keyakinan tentang tanggung jawab dalam segala hal. Nah, ini akan saya tanamkan dan tingkatkan kembali terkait dengan keyakinan kelas itu. Nah, Ibu punya perencanaan, 3 perencanaan berarti ya. Iya, Pertama Bu. adalah menghubungi orang tua, kedua dilihat buku penghubungnya, dan ketiga adalah selalu memantau anak itu dalam kegiatannya sehari-hari. Nah, apakah Ibu pernah melakukan hal tersebut sebelum ingin melakukan kegiatan tersebut untuk anak tersebut dapat berubah? Sebelumnya sudah pernah melaksanakan belum? Iya Bu, sebelumnya sebenarnya saya sudah pernah konfirmasi ke orang tuanya ya, tapi karena orang tuanya tersebut bekerja ya Bu ya, jadi pemantauan anak tersebut ya agak kurang, karena di rumahnya adalah hanya bersama
kakaknya, sedangkan Baik. kakaknya pun juga masih sekolah gitu Bu. Nah kasusnya sama dengan beberapa anak yang lain, kebanyakan dari mereka adalah yang orang tuanya bekerja, terus kalau nggak gitu mereka anak yang broken home seperti itu Bu. Jadi mereka merasa kurang perhatian dari orang tuanya, akhirnya mereka sibuk bermain lah dengan teman-temannya, dan ternyata temannya itu kebanyakan adalah yang sebenarnya dari kalangan yang bukan dari kalangan Ibu ya, dari Iya. lingkungan yang lebih ke yang arah-arahnya yang kurang bagus gitu ya Bu ya. Nah, Ibu sudah melaksanakan itu, yaitu dengan menghubungi orang tua ya, baru menghubungi orang tua saja. Untuk yang kedua dan ketiga tadi Ibu belum melaksanakan. Artinya Ibu nanti akan melaksanakan kepada kegiatan selanjutnya. Nah, dalam melaksanakan kegiatan Ibu, kira-kira ada hambatan? Ya Bu, terkait dengan tadi ya Bu ya, kalau mengkoordinasikan dengan orang tua sudah melakukan pemanggilan juga. Kemudian kalau terkait dengan pengecekan buku penghubung ya Bu ya, terkait dengan kendalanya, kalau setiap hari kita harus cek buku penghubung terus ya Bu ya, berarti kan sebenarnya kita kayak kurang melatih tanggung jawab terhadap anak, malahan Betul, kemandiriannya ya Bu ya. Jadi sebenarnya kenapa selama ini saya tidak mantau setiap harinya buku penghubungnya, karena saya ingin melatih mereka biar lebih tanggung jawab dengan dirinya masing-masing, lebih mandiri. Ternyata anak tersebut mungkin malah buku penghubungnya tidak dimanfaatkan dengan baik. Jadi itulah yang menjadi kendala saya Bu. Terus kemudian yang kedua terkait dengan keyakinan kelas. Sebenarnya keyakinan kelas kan sudah ditempel ya Bu ya di kelas kita. Namun ya kembali lagi kepada tanggung jawabnya masing-masing. Jadi kalau rasa tanggung jawabnya belum tertanam sepenuhnya, ya tentunya akan timbullah istilahnya kejadian-kejadian seperti ini. Dan yang ketiga Bu, tentunya saya mungkin saya rasa Ibu ya, saya masih kurang lagi terkait dengan koordinasi dengan orang tua. Berarti harus lebih saya tingkatkan kembali. Oke, baik Ibu. Nah, setelah Ibu melaksanakan ada hambatan-hambatan tersebut Ibu rasakan, kira-kira nih Bu Jenny, ada nggak solusi yang Ibu akan lakukan untuk menghindari hambatan-hambatan tersebut, supaya hambatan tersebut Ibu bisa memiliki suatu solusi yang akan kegiatan Ibu yang akan Ibu laksanakan berjalan lancar? Apa kira-kira solusinya? Apa itu ya? Kalau menurut saya Bu ya, terkait dengan koordinasi saat tadi ya Bu ya, karena orang tua muridnya bekerja, ya tentunya saya tetap akan berusaha terus untuk menghubungi beliaunya ya Bu ya, untuk mengkomunikasikan terkait dengan perkembangan anak ini. Kemudian yang kedua, kalau memang ternyata orang tuanya bekerja dan ada nomor lain yang bisa saya hubungin, ya nanti akan saya komunikasikan dengan misalkan saudaranya atau siapa yang memang bisa mengambil alih atau bertanggung jawab pula, atau bisa mengingatkan anak tersebut dalam meningkatkan kemandirian dan tanggung jawabnya di rumah, terutama terkait dengan buku-buku pelajarannya dia setiap harinya, seperti itu. Terus yang kedua, mungkin mengingatkan kembali ke anak tersebut ya Bu ya, terkait dengan keyakinan kelas kita, yaitu adanya tanggung jawab dalam segala hal seperti itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan buku penghubung ya Bu ya, solusinya adalah nanti saya akan mengajak teman-temannya kali Bu ya, untuk saling mengecek apakah buku penghubung mereka itu sudah semuanya diparaf sama orang tuanya. Kalau misalkan hari ini ada informasi atau ada penugasan yang mereka belum selesai, apakah orang tuanya sudah diparaf atau belum bukunya, nah nanti biar bisa saling dicek sama teman-temannya seperti itu. Baik Ibu. Artinya Ibu sudah mempunyai solusi sendiri. Ya, Ibu sudah tahu solusinya seperti apa. Nah, dalam solusi tersebut yang Ibu dapatkan tadi, kira-kira kapan rencana Ibu akan Ibu laksanakan? Iya Bu, secepatnya ya Bu ya. Iya, betul. Karena kan ini terkait dengan tanggung jawab ya Bu ya. Kalau semakin nanti di lama-lamain kan berarti tambah lama juga Bu ya, mereka kembali bertanggung jawabnya. Mungkin karena ini sudah akhir semester ya Bu ya. Jadi mungkin akan saya mulai di semester kedua ya Bu, di bulan Januari nanti, seperti itu. Kira-kira berapa bulan, berapa hari atau berapa minggu untuk prioritasnya? Prioritasnya itu misalnya Ibu mencapai berapa
waktunya berapa lama? Untuk mencapai anak tersebut bertanggung jawab seperti Betul, itu ya Bu ya. betul, Semuanya kan tergantung pembiasaan ya Bu ya. Betul. Kalau mereka bisa dimulai dengan pembiasaan yang baik, mereka sudah terbiasa. Kan pembiasaan itu awalnya 7 hari, 14 hari, 28 hari seperti itu. Paling minimal ya Bu ya, target saya adalah 1 bulan dia sudah mengalami perubahan yang konsisten. Baik. Seperti itu. Nanti kalau misalkan ada perubahan lagi ya anak saya refleksi kembali seperti itu. Baik. Berarti waktunya belum ini ya, bisa sebulan, bisa 7 hari, bisa 14 hari atau 28 hari. Nah, Ibu merasa kira-kira bagaimana bisa anak itu, Ibu dengan rencana Ibu, kegiatan Ibu, keberhasilan Ibu bagaimana bisa itu berhasil? Kalau dilihat dari anak tersebut ya Bu ya, Baik. dan dari apa yang sudah saya rencanakan tadi ya, saya rasa sih keberhasilan saya bisa mencapai tingkat 90% kali ya Bu ya. Baik. Kalau diimbangi dengan kerjasama dengan orang tua yang baik, terus saya bisa minta tolong dan bantuan terhadap rekan teman-temannya, dan pastinya saya juga akan harus memantau seperti itu ya Bu ya. Dari kebiasaan-kebiasaan positifnya dia nanti ya kita harapkan anak tersebut bisa perlahan-lahan dan menuju ke 100% tadi ya Bu ya. Baik ya Bu ya. Artinya Ibu sudah mempunyai solusi, sudah mempunyai jalan keluar untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada di kelas Ibu. Nah, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu? Ya, apa kira-kira? Ya Bu, saya akan berusaha komitmen terhadap apa yang tadi sudah saya rencanakan. Baik. Kemudian saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan saya tadi. Ya, oke. Jadi harus komitmen dengan apa rencana-rencana Ibu ya, supaya bisa berjalan dengan baik. Nah, pada saat Ibu menjalankan komitmen Ibu, apakah Ibu butuh bantuan orang lain? Ya Bu, seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya Bu ya, kalau menurut saya Bu ya, kira-kira kan tadi butuh bantuan orang tua, Betul. terus kerjasama dengan murid juga kan. Tentunya saya pun juga harus mengkondisikan anak tersebut dengan baik, memantaunya juga, kemudian memotivasi seperti itu. Ya. Jadi kolaborasinya dengan orang tua, ya Bu ya, dengan Ya. anak-anak. Jadi ada kolaborasi supaya dapat menyelesaikan suatu masalah di kelas. Nah, bagaimana tindak lanjutnya dari sesi coaching kita ini? Iya. Terkait dengan tindak lanjutnya Bu ya, Ya, baik, untuk Ibu. kedepannya nanti setelah coaching ini, saya rasa saya harus melaksanakan rencana aksi saya yang sudah saya sampaikan Ibu tadi dengan baik, kemudian sesuai dengan waktu yang sudah saya rencanakan atau saya jadwalkan. Kemudian saya akan membangun kolaborasi dengan beberapa pihak yang terkait untuk membantu anak tersebut menjadi anak yang lebih bertanggung jawab. Amin ya, mudah-mudahan ya Bu ya. Dan apa yang Ibu dapatkan pada pertemuan kita ini? Iya, alhamdulillah Bu ya. Setelah pertemuan ini ternyata saya mampu untuk menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri ya Bu Lila. Tentunya betul, hal itu nggak lepas dari arahan serta pertanyaan-pertanyaan dari Bu Lila. Seperti itu. Nah, yang apa yang bisa Ibu ambil dalam coaching kita ini? Kira-kira kesimpulannya apa? Baik Bu, kesimpulannya yaitu satu, ternyata saya dapat memecahkan masalah saya sendiri ya Bu ya, Baik. tentunya dengan arahan Ibu. Yang kedua, dengan permasalahan tadi ternyata saya dapat merencanakan beberapa kegiatan ke depannya, kemudian menemukan solusinya, dan saya pun juga harus komitmen terkait dengan rencana yang sudah saya tetapkan. Oke, kita selesai ya Bu Jenny. Mudah-mudahan perencanaan Bu Jenny berjalan lancar, anak-anak juga dapat perubahan-perubahan yang baik yang kita harapkan. Harapan-harapan Bu Jenny juga bisa terlaksana. Cukup ya Bu Jenny ya? Ya baik Bu, makasih Bu Lila Ya, atas waktunya Ya, dan juga sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Alhamdulillah, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Saya amati tadi. Nah, Alhamdulillah, sebelum coaching tadi kan saya sempat menanyakan ya indikator ketercapaian. Nah,
apa nih setelah Bu Lila melaksanakan coaching tadi, indikator ketercapaian yang diinginkan itu seperti apa? Ya, saya merasa dalam keadaan kegiatan di coaching saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Ya Pak ya, pertama adalah saya sudah menanyakan tujuan, kemudian saya menanyakan identitas dan rencana aksinya, serta tanggung jawab kepada coach saya. Nah, sehingga alur tersebut bisa menggali coach saya untuk menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi. Ya Pak ya, sehingga coach saya dapat menemukan solusi dan jalan keluarnya dalam menyelesaikan masalahnya. Baik, bagus sekali Bu Lila. Menurut saya sebagai observer ya, tadi saya memperhatikan sudah sangat bagus sekali. Bu Lila sudah menjalankan coaching dengan alur tirta, kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya, dan Ibu sudah juga menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada dalam diri Bu Lila. Bu Lila, sebelum kita akhiri, ada pertanyaan satu lagi nih Bu Lila. Dari yang sudah Ibu lakukan tadi saat coaching, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Lila kembangkan? Baik Pak, kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu dengan cara memahami kembali alur tirta ya Pak. Alur tirta itu kan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot gitu ya Pak. Saya ingin belajar lagi, saya ingin menerapkan lagi kepada kegiatan-kegiatan coaching selanjutnya. Pokoknya yang pasti saya belajar dan belajar supaya coaching tersebut menjadi lebih baik dan baik lagi. Baik, luar biasa sekali Bu Lila. Jadi beberapa kompetensi yang sebetulnya Bu Lila sudah miliki, sudah diterapkan tadi, tapi tetap ingin dikembangkan lagi. Sangat bagus sekali Bu Lila. Baik Bu Lila, kita ketemu lagi ya nanti Bu Lila. Terima kasih karena Bu Lila sudah melaksanakan coaching hari ini dengan luar biasa, penuh semangat, dan juga dapat menggali dan membantu coaching untuk menyelesaikan masalahnya. Terima kasih Bu Lila, sampai ketemu lagi ya Bu Lila ya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu Lila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.